Our population has grown out of control. Kisah dimulai pada tahun 2048, di mana planet bumi yang katanya sudah tidak layak huni, yang diakibatkan oleh dahsyatnya peperangan dan bencana alam yang timbul karenanya, di mana terlihat salah satu keluarga yang terpilih. Mereka mendapatkan fasilitas yang sangat mewah dari organisasi milik pemerintah. Mari saya perkenalkan dengan si ayah yang bernama Rick. Beliau adalah salah satu kapten di kesatuannya. Kemudian ada istrinya yang bernama Abigail. Beliau juga tentunya bukan wanita sembarangan, dan anak mereka yang bernama Lucas. Kemudian beliau adalah Freya, seorang yang siap untuk membantu jikalau mereka membutuhkan sesuatu. Singkat waktu di mana Profesor Martin datang berkunjung ke tempat mereka. Beliau adalah bisa disebutkan sebagai otak dari rencana proyek pemerintah yang sedang ia kembangkan saat ini, dengan populasi yang sudah tidak lagi dapat terkontrol. Bahkan beliau menyebutkan 5-15 tahun lagi separuh populasi akan mati kelaparan. Namun menurutnya ada satu planet lagi yang mungkin masih bisa ditinggali, yaitu Titan, atau yang sering disebut dengan bulan terbesarnya Saturnus, di mana ekosistemnya tidak jauh berbeda dengan bumi ketika bumi masih di zaman purba dahulu. Alih-alih akan mengubah planet tersebut agar sesuai dengan keinginannya, namun pada kenyataannya ia justru mengubah manusia tersebut agar dapat menyesuaikan kondisi di planet Titan tersebut. Our environment is in decay. Half the planet will be uninhabitable, starved to death. Titan, the largest, a primordial ecosystem, adjustments. You could breathe the air, swim, could become our home. Di mana ia memilih para kandidat tersebut karena di masa lalunya mereka dapat bertahan dan melewati halangan dan rintangan yang keras dan rungsing tepuguh. Mereka yang berhasil selamat dari semua tes yang ada akan dikirimkan ke sana dengan maksud untuk menemukan rumah baru bagi umat manusia. Tapi mereka akan tetap menjadi seperti mereka saat ini, dengan iming-iming janji kepada mereka, meskipun mendapatkan hal yang di luar nalar, namun dengan kemampuan yang berbeda bak seperti Superman. Personnel files from 16 NATO countries. Ambitious, adventurous, and each of them maybe soar through its sky. Supermen. Singkat cerita, mereka semua yang terpilih akan menjalani beberapa tes agar dapat bertahan di atmosfer planet Titan yang begitu dingin tersebut. Dari mulai sekarang hingga beberapa minggu ke depan, mereka setiap harinya akan mendapatkan 300 suntikan untuk melatih kekebalan tubuh mereka dan dapat mengubah nitrogen menjadi energi. I hope you're not squeamish. I'll be giving you over 300 shots in the next few shoots, 20%. But where you're going... Di tempat lain, Abi dan Lucas pun masih terlihat bahagia ketika mereka masih dapat merasakan yang namanya berbelanja, dan Lucas yang mendapatkan fasilitas sekolah di tempat tersebut. Kemudian mereka semua yang memang sudah terpilih, mereka mengadakan pesta makan bersama untuk saling mengenal satu sama lain, dan hingga sampai joget ala-ala seleb tiktokers, di mana keceriaan yang mereka lakukan sekarang semua akan menjadi kenangan bagi mereka semua yang akan bertahan. Hingga setelah pesta tersebut usai, Rick yang merasa mual, batuk, dan pusing pun segera meminum paracetamol. Rick? It's okay. Come on up. Di keesokan harinya setelah Profesor Martin melihat penelitian tersebut, lantas ia pun melakukan tes kepada semua kandidat tersebut dengan cara berendam bertahan di dalam air, hingga akhirnya menyisakan dua kandidat terkuat, yaitu Rick dan si teteh rambut keriting alias Sally, di mana Rick menunjukkan progres yang jauh lebih pesat dan berpotensi menjadi yang terbaik. No! Don't do anything.
Singkat cerita lagi, sementara Rick yang sedang melakukan tes, terlihat Abby dan teman seperjuangannya tersebut yang sedang melakukan sesi curhat akan rasa ketakutannya pada hal yang belum terjadi. You get scared? Yeah, Rick knows. Zane's here because he has a very important job to do. And you want your kids to grow up. Kemudian Profesor Martin pun terus melakukan banyak hal untuk melihat sejauh mana potensi mereka saat ini. Seperti dengan berendam dalam air yang sangat dingin dan berlari dengan membawa tabung untuk menghirup udara nitrogen. Okay. Setelah melakukan itu semua, mereka yang berada di ruangan mandi pun kaget setelah salah satu dari mereka terlihat kejang-kejang dan akhirnya tiada. Di malam harinya mereka membicarakan akan hal tersebut. Apakah mereka akan selamat ataukah mungkin mereka yang selanjutnya? Di saat berkumpul itulah, Abby melihat perubahan kulit berwarna hitam pada mereka semua, sama seperti yang ia lihat pada Rick suaminya. Namun ada satu dari mereka yang tampak kehilangan kontrol atas emosinya. Di malam berikutnya, setelah Rick diberikan obat oleh Freya, perubahan pada tubuhnya pun terlihat begitu cepat, dan terlihat darah yang ia muntahkan pun diambil diam-diam oleh Abby untuk diteliti. Di mana tahapan demi tahapan yang Rick lakukan memerlukan pengorbanan yang besar ketika matanya yang harus direnovasi agar memiliki kemampuan seperti mata kucing. Entah apa yang terjadi setelah itu, yang karena Rick mengalami pendarahan di matanya. Okay, flush his eyes, prep him, get him into surgery. He's blind! That's only temporary. You did not. Rick needs me. Lucas needs me. Di malam harinya, Abby yang terlihat shock karena harus melihat sahabatnya tewas oleh amukan suaminya sendiri, dan pada akhirnya di tempat lain, Profesor Martin dan jajarannya yang sedang disidang oleh sang pemilik modal agar untuk dapat menghentikan program tersebut jika memang tidak membuahkan hasil dan hanya menghabiskan uang saja, yang dimana Profesor pun menolak dengan kekeh untuk tetap melanjutkan proyek tersebut. Di sisi lain, Abby yang secara diam-diam masuk menyelinap ke ruangan Profesor Martin menemukan fakta bahwa semua obat yang disuntikannya selama ini adalah berbagai macam DNA dari berbagai jenis hewan. Beberapa hari kemudian, Profesor Martin pun kembali menemui Abby dan Rick. Di sana Abby terlihat yang sangat marah dengan fakta yang sudah ia ketahui, di mana Rick suaminya yang menjadi bahan percobaan dengan dimasukkannya berbagai jenis DNA hewan ke dalam tubuhnya. Memang ia tak tahu Rick akan berubah seperti apa. Akan tetapi Profesor Martin berdalih, namun yang jelas menurutnya bahwasanya Rick harus segera dilakukan upaya operasi, karena jika tidak dalam beberapa waktu ke depan emosinya tidak akan terkendali dan kemungkinan yang paling buruk adalah kematian. Alter human DNA. You mean animal DNA? That if Rick doesn't have certain Setelah kejadian tersebut, kemudian Rick yang terlihat frustasi pun mencukur habis rambutnya yang memang ia sadari sudah mulai rontok, yang mungkin ia keliru telah menggunakan sampo yang salah.
Kemudian Rick menyadari bahwa kini ia dapat melihat meskipun dalam keadaan gelap gulita, mau tidak mau Abby pun harus menyetujui jikalau Rick harus segera dioperasi, di mana semua kandidat pun masuk ke dalam ruangan operasi dan terlihat semua masih berjalan dengan lancar. Namun beberapa dari mereka yang memang tubuhnya tidak kuat untuk bertahan lebih jauh lagi dan akhirnya Or to produce fertilizer. Give me adrenaline. beruntung dengan Rick dan Tali, mereka berdua berhasil atas operasi tersebut. Akan tetapi Abby yang terlihat begitu sedih melihat perubahan yang terjadi pada suaminya hanya bisa istighfar dan pasrah. They communicate at low frequency. Yang memang menurut profesor bahwa Rick masih seperti Rick suaminya, karena mereka berdua yang berhasil akan operasi tersebut hanya bisa berkomunikasi melalui frekuensi yang rendah dan melalui kontak peraba tanpa bisa berbicara sedikit pun. Buat apa atuh jikalau memiliki raganya tapi tidak dengan hatinya? Still am, Abby. To the larger size. Di malam itu juga ketika Abby memperhatikan suaminya, terlihat Tali yang mendatangi Rick dengan begitu banyaknya darah yang terlihat di kedua tangannya. Tidak lama para tentara pun mengepung seisi rumah Rick yang diketahui karena Tali sudah membuat suaminya sendiri meregang nyawa. Namun ketika Tali yang akan ditangkap, secara mengejutkan ia melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sesuatu dari dalam tangannya bak seperti seorang Spider-Man. Dan hal itulah yang akhirnya membuat Rick juga melakukan hal tersebut untuk menyerang para tentara yang telah menembak Tali hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Abby yang mungkin mengetahui kemana perginya suaminya itu, segera mencari untuk menenangkan emosi suaminya yang sedang tidak baik-baik saja tersebut, di mana para tentara pun sudah bergerak untuk menangkap Rick hidup-hidup. Scientific research. If you kill him, I'll do what I have to. Kemudian Abby pun diminta untuk menyuntikkan serum yang akan membuat suaminya tersebut kehilangan ingatannya. Yang menurut Profesor Martin, jikalau hal ini tidak dilakukan maka akan percuma meskipun ia dikirim ke sana, tetapi ingatannya masih berada di bumi. Namun hal yang tidak diketahuinya, Abby telah menukar serum yang akan disuntikan kepada suaminya Rick dan Let's go. Trust me. setelah pelariannya tersebut, Abby yang bertemu dengan suaminya kembali harus menghadapi kepungan dari para tentara di sana, di mana kita diperlihatkan sifat asli dari Profesor Martin tersebut ketika ia memerintahkan untuk menembak semua orang yang menghalangi akan rencananya itu. Namun dengan bijak, ketika kolonel yang memang tidak mau jika harus melukai orang yang tidak bersalah, menolak dan akhirnya menodongkan senjata ke arah Profesor Martin tersebut. shoot them. No. No, I'm not shooting too. I made him. But if we can't...
Meskipun pada awalnya memang Abi menolak jikalau harus berpisah dengan suaminya, namun ketika Nasi sudah menjadi Aaron, mau tidak mau ia harus merelakan dirinya menjadi janda, yang karena ia dan suaminya mengharuskan untuk berpisah oleh karena keadaan tersebut. Di akhir film, kita diperlihatkan Rick yang sudah berada di Titan sana. Entah pergi menggunakan apa ia ke sana, yang pasti ia hidup sendirian di sana tanpa adanya kos-kosan per jam dan warung nasi di sana, dengan merentangkan kedua tangannya yang terlihat di kedua ketiaknya tersebut yang memiliki sirip seperti sirip ikan cupang. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga rezeki dan urusan kalian dimudahkan. Amin.